Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tanggal 29 bulan 6 2022 jam 19.56. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 20 atau 21.00 kali ya. Tapi nggak akan selama itu juga sih sebenarnya. Ya palingan sejam lah ya dari proses rendering, proses editing, proses recording video ini berjalan. Tapi nggak mungkin juga kalau jam 20.00 guys, karena sekarang aja 19.56. Berarti editing, rendering, dan kawan-kawannya cuma berapa menit. Oke, kita akan melihat kembali progres pergerakan Bitcoin hari ini bagaimana. Tapi sekarang memang gue ingin lebih berfokus kepada technical analisisnya aja, biar teman-teman bisa mengerti, bisa memahami, oh ternyata pergerakan harga Bitcoin tuh mau kesini loh berdasarkan dua skenario. Seperti biasa ya guys ya. Oke, sebelum kita memulai ke teknik analisisnya, gue mau iklan dulu. BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral Crypto Hell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. Dan ya, di sini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan technical analysis, gue di sini menggunakan BTC USDT-nya Binance. Biasanya kan gue menggunakan Bitstamp ya, tapi kalau sekarang karena gue mau menghitungkan berdasarkan time frame yang lebih kecil, jadi gue mau ngocok-ngocok di Binance-nya aja guys. Kalau untuk yang di Bitstamp memang untuk yang long terms-nya atau untuk skenario besarnya. Nah, di sini gue punya dua skenario yang perlu teman-teman ketahui. Yang paling pasti dan penting adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu level supportnya dulu ya. Nah, primary plan-nya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan struktur time frame besar, kan kita melihat adanya potensi reversal atau bullish divergence. Jadi, kita expect bahwa harga 17.622 di sini itu adalah bottom. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ada besaran potensi bahwa pada level saat ini itu reversal karena adanya bullish divergence, atau kalau kita lihat berdasarkan beberapa indikator oscillator atau indikator technical, beribet gua, atau indikator technical maksud gua, kebanyakan atau majority dari indikator tersebut itu sudah oversold. Jadi besar potensinya market itu akan menyambut terjadinya bullish atau reversal sebuah harga. Dan kalau kita lihat pun dari beberapa momen belakangan FOMC, sebenarnya kan FOMC belakangan pun pasar nggak terlalu lebay dalam bereaksi terhadap the Fed meeting kan. Walaupun ya harganya menurun, tapi kan kita udah tahu apa aja faktor yang mendasari penurunan harganya. Nggak cuma dari terjadinya inflasi dan ada potensi resesi. Toh kalau kita lihat dari momen yang ada kemarin FOMC, justru kan harga naik terus ya pada hari hanya tersebut FOMC. Nah, jadi ada faktor lain memang yang mendongkrak harga itu bergerak menurun. Yang paling dekat saat ini memang kan penjualan dilakukan oleh para miner atau penambang Bitcoin, makanya harganya menurun. Nah, kalau untuk saat ini memang ada potensi bahwa harga Bitcoin itu bergerak naik karena bulan Agustus pun memang nggak ada FOMC juga, jadi masih ada mungkin ada relief rally gitu ya. Jadi ya teman-teman harus bersiap berdasarkan dua kemungkinan atau probabilitas. Yang perlu kita ketahui adalah pertama, di sini teman-teman harus mengetahui bahwa level support saat ini Fibonacci 0954 pada harga 19.867 ini adalah level support yang perlu kita perhatikan. Bila mana terjadi reversal, maka teman-teman bisa entry point untuk longing buy positions pada harga berapapun itu ya. Tapi dengan syarat bahwa penurunan harga itu tidak boleh lebih dari 19.251. Kalau dilihat atau dihitung berdasarkan skenario Elliott Wave, memang ada dua probabilitas di sini dari skenario primary plan ini ya. Yang pertama adalah level support 0,954 di harga 19.867 ini menjadi support, atau entry long buy positionsnya adalah pada Fibonacci 0618 di harga 19.251,61 ini guys. Karena ekspektasi gua adalah dari sini Bitcoin itu membentuk impulsif,
maka besaran potensi harga Bitcoin naik itu sampai dengan 1.13126 pada harga 24.524 atau 24.072, atau paling mentok extended wave 3-nya adalah 26.154 guys. Nanti kalau untuk wave 4 dan 5-nya kita akan hitung aja berdasarkan higher di wave 3-nya ada ya. Nanti baru kita hitung 4 koreksinya kemana, lalu ntar terakhir wave 5-nya itu di mana. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melihat probability atau mau mengambil kesempatan untuk longing buy, ya berarti teman-teman tinggal ngelihat aja Fibonacci 0618 sebagai entry point teman-teman di harga 19.251. Atau teman-teman bisa juga mengambil kesempatan nanti entry di saat broken dari Fibonacci 0618 ya. Nah, karena kan biasanya teman-teman mengambil sebuah konfirmasi dulu nih, gua nggak mau catching the knife, tunggu konfirmasi dulu, ya boleh aja mangga, monggo. Tapi ya teman-teman harus melihat di saat nanti harga itu broken level resistance Fibonacci 05, Fibonacci 06. Nah, kalau teman-teman mau maintain atau mau ngambil cara yang lebih ekstrim atau tidak mengambil cara yang moderate, ya berarti ya teman-teman tinggal ngambil entry point long buy-nya di 19.251 maksud gua. Nah, terus dengan stop loss-nya sesuaikan berdasarkan toleransi kerugian teman-teman berapa ya. Kalau di spot market ya bisa 2 atau sampai dengan 3%. Kalau teman-teman mau ngambil dari lowest terakhir pun di sini nggak jadi masalah, berarti dapat 8%. Kalau teman-teman di future market ya berarti sesuaikan berdasarkan leverage-nya. Semakin besar leverage-nya, semakin besar juga resikonya. Jadi ya kalau pakai 50 setidaknya pakai 0,40. Kalau pakai 125 kali ya leverage-nya berarti teman-teman kecilin lagi sekitar 0,25 atau 0,15 gitu. Cuman ya hati-hati, bisa aja kena stop loss kalau teman-teman catching the knife. Jadi harus pas banget atau sesuai banget analisanya, dan harga itu tepat banget penurunannya di saat kena support 19.251 diharapkan langsung naik lagi gitu kan. Dengan target price ya berarti di 25.200 24.072 atau di 24.524 berarti 25%-an, atau di sini di 36%-an, dan nanti tinggal kita lihat aja strukturnya bagaimana kan. Ini adalah primary plan-nya ya. Lalu kalau untuk secondary plan-nya ini gua tutup dulu berarti, nah gitu ya. Terus ini gua hapus dulu. Ini adalah secondary plan-nya. Untuk secondary plan-nya sebenarnya gua nggak melihat besaran potensi harga Bitcoin itu akan seperti ini sih ya. Tapi yang nggak jadi masalah. Sebenarnya gua menghitung berdasarkan elite wave-nya aja agak rancu kalau menghitung seperti ini guys. Karena kan kalau kita lihat berdasarkan primary plan, di sini kan udah elite 1 2, terus di sini juga sudah ada extension sih. Udah ada extended wave 3-nya 1 2 3 4 dan 5 leading diagonal, di sini ada fake out, terus dia naik lagi 1 2 3 4 5. Maka ini adalah wave 5 atau wave 5. Nah, maka sesuai lah berdasarkan perhitungan ini adalah corrective wave-nya A, B dan C. A, B dan C, C itu di kisaran berapa tadi Fibonacci-nya gue lupa jadinya. Fibonacci 0618 tariknya dari low sampai dengan high, atau dari sini ya, dari A ke B dapat Fibonacci 1.131236, atau teman-teman bisa juga pakai 1272 lah ya untuk apa istilahnya ya, untuk referensi aja gitu. Kalau kita ambil secondary plan-nya atau skenario keduanya, sebenarnya ini rancu banget buat gua, tapi yang nggak jadi masalah ya. Diambil aja dulu sama teman-teman, jadikan sebuah referensi walaupun perhitungannya pun nggak tepat. Nah, dari sini ya teman-teman tinggal melihat Fibonacci 0786 atau di Fibonacci 1618 18.461 atau 18.108 pada Fibonacci 0886. Ini bisa bereaksi menjadi level support dengan target price kenaikan, berarti dari X ke A ya sebagai referensinya taruh di D.
maka besaran potensi kenaikan sampai dengan 22.300 yang paling dekat, atau penurunan kembali lagi menurun di bawah atau under 17.000 lowesnya kemarin 17.622 sampai dengan 17.067 Fibonacci 1.13 dan 1272 di harga 16.461. Kalau teman-teman cek pada historical chart mungkin ya, pada kisaran harga tersebut itu ada support, di kisaran harga ini ada support, jadi sangat possible bahwa penurunan harga sampai dengan 17 ribuan. Cuma gua nggak berharap bahwa penurunan sampai dengan harga segitu ya guys, walaupun gua ada satu skenario yang memungkinkan bahwa harga itu akan bergerak menurun lebih dari 17.000, tapi nggak akan gua keluarin sekarang juga, pelan-pelan aja ya guys. Dan teman-teman pun ya bisa juga ya mengambil apa istilahnya ya, exit plan atau exit point terdekat. Sama aja sih sebenarnya, 23.180 ini kan ada level resisten juga nih. Kalau kita lihat-lihat teman-teman tinggal tarik Fibo dari low, dari high sampai dengan low sini. Terus kita lihat aja di sini kan ada level resisten juga, higher dan higher. Kalau kita lihat berdasarkan primary plan, ya oke, berarti ini adalah kandang babinya guys. Ini adalah kandang babi dari BTC saat ini gitu. Dan ya mungkin ini adalah analisa singkat yang bisa gua sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jadi kembali lagi ya, ini adalah primary plan-nya 1, 2, dan 3. Nah ini entry point, exit plan-nya adalah 24 ribuan atau 26 ribuan. Dan untuk secondary plan-nya berarti ini ya guys, kalau gua masih berat ke primary plan, teman-teman bisa gunakan secondary plan ini sebagai acuan atau referensi aja. Sip, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.